Oke, shalom saudara. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau bertahta di tengah-tengah kami, Tuhan. Ajari kami untuk bisa meraba hati-Mu, bergerak kemanapun yang Engkau mau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami taruh hikmat wahyu pengertian, turun atas setiap kami, untuk kami bisa menangkap isi hati-Mu, Tuhan. Tolong Tuhan, tolong, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya ada untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Amin, amin. Baik saudara, hari ini kita secara khusus kita mau belajar tentang doa pagi yang sering kita lakukan. Bukan sering kita lakukan, tapi yang setiap hari kita kerjakan, yaitu doa bagi bangsa saudara ya. Karena terkadang banyak orang yang mengerjakan ini semua tanpa pengertian. Bahkan ada sebenarnya gini, ada beberapa kelompok juga yang sempat bertanya apakah hal ini boleh diaplikasikan di tempat masing-masing. Kalau menurut saya ketika tempat saudara susah terjangkau oleh internet, ada berkendala dalam sinyal dan itu semua, menurut saya sangat boleh sekali saudara. Dan kita biar terus mengisi cawan ini terus penuh saudara ya. Kalau misalnya saudara mengingat bahkan beberapa waktu yang lalu ketika cawan kita sudah penuh saudara, ya saudara bisa tahu bahwa sebenarnya ada sesuatu hal yang bisa di-cancel. Sesuatu yang menurut orang banyak itu adalah hal yang buruk saudara ya. Beberapa tahun yang lalu saudara, akhir tahun sebenarnya sudah dicek dan beberapa konfirmasi mengatakan bisa terjadi gempa megatrust dan lain sebagainya. Lalu pada waktu itu ada satu kelompok di Indonesia yang cukup bikin resah saudara ya. Dan ketika saudara coba mengingat pada waktu itu kita perangi dalam hal ini dan kita terus bawa hal ini di hadapan Tuhan dan kita bisa melihat buahnya apa saudara. Segala sesuatu yang sebenarnya menurut kebanyakan orang itu adalah hal buruk akhirnya tidak perlu terjadi. Dan yang tidak bisa dilupakan juga ada satu kelompok juga yang sebenarnya akhirnya dibubarkan pada waktu itu dan pemimpinnya ketangkap ya saudara ya. Itu sebenarnya saya melihat ada buah yang nyata dari apa yang kita kerjakan. Gak jarang juga ketika saya mendengar banyak kesaksian sebenarnya. Oh ya, serius saudara, banyak kesaksian yang menyatakan bahwa ada mujizat, ada ketika mereka doa pagi mengalami suatu kesembuhan, ada yang mengalami banyak hal saudara. Tapi saudara, sekali lagi, biarlah kita mengerjakan semuanya dengan pengertian saudara ya. Jangan sampai kita kerjakan semua karena latah, apalagi kita kerjakan tanpa pengertian. Biarlah kita kerjakan semuanya dengan pengertian, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan benar-benar sangat-sangat powerful sekali saudara. Oke, yang pertama kita akan membahas kenapa sebenarnya kita kerjakan hal ini. Ya, kenapa kita kerjakan hal ini? Sebenarnya kalau misalnya pada waktu itu saudara ya, pemimpin kami Pak Daniel pada waktu beliau belum pulang ke surga, dia sebenarnya mendapatkan satu visi dan kerinduan Tuhan yang dia tangkap secara pribadi tentang cawan doa dan cawan pendamaian bagi bangsa ini. Sebab pada waktu itu Tuhan menyatakan bahwa kerinduan Tuhan ketika cawan ini sebenarnya penuh, maka apa yang Tuhan mau itu bisa terjadi nyata dengan percepatan yang ajaib. Oh ya, percayalah sebenarnya rancangan Tuhan tidak ada satupun yang bisa dibatalkan. Semua rancangan Tuhan pasti jadi nyata. Cuma ketika kita mengerjakan ini semua ada percepatan yang berbeda saudara. Juga sebenarnya pada waktu itu juga Tuhan menyatakan untuk orang-orang yang mau berdiri bagi bangsa saudara, ada pembedaan di dalam hidupnya. Untuk pelita-pelita Tuhan yang mau menyala, untuk pelita-pelita Tuhan yang mau menerangi bangsa ini, yang mau berdiri bagi bangsa ini, tentunya Tuhan mau beri pembedaan di dalam hidupnya, yaitu untuk saudara dan saya ya. Dan hal ini sebenarnya ketika Pak Daniel berpulang ke surga, ini diwariskan ke kita sampai saat ini. Dan kerinduan Tuhan pun sebenarnya ini untuk terus dikerjakan sampai yang Tuhan mau benar-benar jadi dan tepat sampai tuntas saudara ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada sebenarnya kalau misalnya kita mengerti
Kenapa ada yang orang bertanya yang ini kenapa ya kesannya kok seperti berulang, ada sesuatu yang dikerjakan itu berulang seperti itu terus Pak. Kenapa nggak ada variasinya? Mungkin ada beberapa orang yang bertanya kenapa Pak kok nggak ada divariasi seperti ini, seperti itu. Supaya kita yang ikut itu nggak bosan. Kita harus mengerti karena kita kerjakan semuanya ini semua itu ada alasannya saudara. Ya, karena ada beberapa protokol yang memang harus dikerjakan ketika kita melakukan doa pagi untuk bisa masuk di dalam sidang ilahi yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua gitu ya. Jadi nggak bisa sebenarnya kalau misalnya kita kerjakan ya kita buat Pak supaya tidak membosankan. Sekali lagi kita harus mengerti bahwa kita ketika doa pagi itu memasuki sidang ilahi. Ya saudara ya, kita memasuki sidang ilahi dan sebenarnya itu ada beberapa protokol yang memang harus dikerjakan sebelum kita bisa masuk ke dalam. Ya, dan enggak cuma itu saja saudara, Tuhan itu juga memberi perbekalan di setiap harinya untuk saudara dan saya ketika kita mengikuti doa pagi, terutama kalau kita ikuti dari awal saudara. Hari ini kita akan bahas satu persatu, breakdown satu persatu supaya kita semua mengerti. Kenapa sih ini seperti ini? Kenapa urutan seperti ini? Hari ini kita akan dibukakan dan kita akan mengerti kenapa harus seperti itu. Ya, lalu Pak, kenapa kok selalu diadakan pendamaian di dalam keimanan itu, di dalam keimaman itu, di dalam doa pagi itu berapa kali kita terus minta pendamaian. Anda harus mengerti saudara, sebab kalau misalnya kita berurusan dengan cawan saudara ya, kita berurusan dengan keadilan Tuhan. Ya, kalau misalnya ada beberapa hal yang memang harus terjadi ya, dan itu setan nuntut di suatu tempat terlalu banyak hal yang Tuhan gak suka. Itu ada suatu cawan yang penuh dan ketika itu ditumpahkan akan terjadi banyak hal yang mengerikan. Sekali lagi ini ketika berhubungan dengan cawan saudara, cawan itu gak bisa kita perangi. Kalau rancangan si jahat kita perangi ya. Kok setan kita perangi, urusan roh-roh teritorial kita perangi, kita tundukkan saudara. Tapi ketika itu berurusan dengan cawan, apalagi ini berurusan dengan tulah ataupun ini berurusan dengan cawan murka saudara. Ya, ini istilah cawan murka bukan berarti Tuhan benar-benar marah, tapi ini berurusan dengan sesuatu yang negatif yang terjadi di dalam suatu wilayah. Itu akan mengisi sesuatu saudara. Kita bisa cek itu di dalam firman Tuhan, itu terjadi sering kali dan itu terus berulang saudara. Tapi kalau saudara pelajari, sebenarnya kalau misalnya berurusan dengan hal ini, kita nggak bisa sekedar masuk di dalam peperangan gitu ya. Kita deklarasikan, kita batalkan, no. Kita harus minta pendamaian. Dan setelah kita masuk dalam pendamaian, kita masuk dalam sidang ilahi dan memperkatakan setiap yang menjadi ketetapan Tuhan atas wilayah tersebut. Kalau saudara masih mengingat saudara ya, ada di dalam pembahasan pengajaran keimaman bicara tentang pendamaian. Saya harap saudara bisa cek video itu, saudara bisa belajar kenapa pendamaian ini harus terjadi. Ya, di situ juga banyak contoh saudara ya. Salah satunya yaitu ketika orang Israel mau dimusnahkan karena memang cawan murkanya sudah penuh. Ya, di situ Tuhan memberitahu Musa untuk yuk sekedar cepat keluar dari tempat ini. Aku mau musnahkan bangsa ini. Beberapa kali sebelumnya Musa mengerti kapan waktunya untuk bisa menghadap sebagai sahabat, kapan waktunya untuk bisa menghadap sebagai mempelai. Bahkan saudara, ada satu waktu ketika Tuhan cukup marah dengan bangsa Israel dan cawannya sudah penuh. Di situ Musa menghadap Tuhan dan berkata bahwa kalau misalnya hal itu terjadi, lebih baik hapus namaku sekalian dari kitab kehidupan. Dan pada waktu itu hati Tuhan tersentuh dan akhirnya hal itu tidak perlu terjadi. Tapi ada waktunya ketika cawan ini benar-benar penuh. Dan kalau Musa nego seperti itu nggak bisa saudara. Ya, bisa jadi itu bahkan nama Musa benar-benar mungkin dicoret saudara ya. Tapi Musa ngerti pada waktu itu apa yang harus dia kerjakan. Dia bersujud, gak banyak omong di hadapan Tuhan, tapi dia nengok ke sebelah, dia kasih tahu Harun, cepat ambil ukupan dari pembaraan.
lalu berlari ke tengah-tengah orang Israel dan adakan pendamaian. Dan kalau misalnya Anda melihat pada waktu itu apa yang terjadi, saudara, tulah itu berhenti. Ya, pendamaian ini berbicara tentang apa, Pak? Pendamaian ini juga berbicara tentang pengorbanan Yesus juga. Ini sebenarnya berbicara tentang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dan tuntaskan. Gitu. Pak, kalau misalnya kayak gitu, artinya ya sudah dong, kita tidak perlu mengerjakan itu lagi. Tapi saudara harus mengerti, bagaimanapun setan selalu mencari celah untuk bisa menuntut saudara. Kita sebagai imam-imam Tuhan, sebenarnya mendapatkan kehormatan dari Tuhan sendiri untuk boleh berdiri bagi bangsa ini dan memperkatakan apa yang Tuhan mau dan minta pendamaian yang dari Tuhan turun atas wilayah kita masing-masing, ya. Itu yang pertama, kedua, saudara, ya. Lalu yang kedua, kita juga harus mengerti ini semuanya ada urutannya dan itu ada artinya masing-masing, saudara. Yang pertama yang sebenarnya kita kerjakan ketika kita masuk di dalam doa pagi, kalau saudara perhatikan, kita selalu menaikkan yang namanya kidung pendamaian. Ya, kita selalu menaikkan kidung pendamaian. Nah, itu lagu pendamaian kan ada beberapa saudara ya yang sudah dibuat, dan lagu pendamaian ini beberapa juga Pak Daniel benar-benar dapat dari Tuhan sendiri kata-katanya. Menurut saya ada banyak hal di situ yang memperkatakan tentang ketetapan Tuhan ketika terjadi pendamaian, saudara. Nah, itulah kenapa kita selalu menaikkan kidung pendamaian. Kita minta yang namanya pendamaian yang dari Tuhan turun atas setiap kita dulu. Ya, sebelum kita minta pendamaian bagi bangsa, pada waktu awal kita minta yang namanya pendamaian turun atas setiap kita dulu. Nah, ini yang pertama, saudara. Turun atas setiap kita dulu. Nah, kita ini siapa? Ya, kita yang ikut doa pagi. Kita yang ikut bergabung di dalam doa pagi ini, saudara. Kita minta yang namanya pendamaian yang dari Tuhan turun atas kita semua, termasuk yang dari YouTube, termasuk orang-orang juga saudara-saudara yang ikut streaming. Ya, kita minta pendamaian itu terus mendamaikan kita, saudara, sebelum masuk. Kita minta darah Yesus yang mendamaikan itu membasuh kita, membersihkan kita, mendamaikan kita, dan menguduskan kita, saudara. Sehingga ketika kita masuk di dalam sidang ilahi, kita bukan dalam keadaan kita melayakkan diri, tapi kita dalam keadaan dilayakkan oleh Tuhan sendiri. Ya, itu yang pertama yang ketika kita lakukan pendamaian. Nah, yang kedua, saudara harus mengerti, kita juga meminta dengan Tuhan, meminta untuk supaya pendamaian itu enggak cuma turun atas setiap kita, tapi pendamaian yang sama itu bisa turun atas bangsa kita, atas negeri kita, provinsi kita, atau bahkan di mana saudara berdoa. Kita minta pendamaian yang dari Tuhan itu bisa turun dan membereskan semuanya. Jadi itu dulu yang pertama. Kenapa sih kok harus melakukan pendamaian dulu? Ya, kira-kira seperti itu, saudara. Yang kedua, kalau Anda perhatikan setelah kami melakukan pendamaian, kita nyembah, betul ya, saudara ya. Kita nyembah, kita menaikkan pujian penyembahan kita, pengagungan kita akan Tuhan, kita naikkan. Itu kenapa, Pak, kita melakukan seperti itu? Karena kita butuh untuk membangun mezbah penyembahan. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita bangun mezbah penyembahan di hadapan Tuhan. Untuk apa, Pak? Kita rindu atas apa yang kita kerjakan ini Tuhan yang bertahta. Kita rindu apa yang dikerjakan ini harus ada yang namanya hadirat Tuhan di situ. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, ya. Ketika kami di Bandung melakukan hal ini, saudara-saudara pun di tempat Anda masing-masing, hadirat Tuhan turun di tempat itu ketika saudara ikut membangun mezbah pujian penyembahan. Dan jangan salah, saudara, ketika saudara melakukan mezbah pujian penyembahan, sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di situ. Yang terjadi sebenarnya apa? Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Itu yang pertama, itu yang pasti.
Ya. Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Dan saudara harus mengerti ketika Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita, apa yang terjadi saudara? Pengudusan yang dari Tuhan itu mengalir. Ya. Bukan kekudusan dulu yang mengalir, tapi pengudusan yang dari Tuhan itu mengalir, saudara. Nah, pengudusan Tuhan dan kekudusan Tuhan itu dua hal yang berbeda, saudara. Anda harus mengerti, karena kalau misalnya kekudusan Tuhan yang mengalir, artinya ketika kita didapati tidak kudus atau karena ketika kekudusan Tuhan mengalir itu ada timbangan juga yang jalan, saudara. Jadi itu akan runyam urusannya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak beres dalam hidup kita. Itulah kenapa sebenarnya ketika pujian penyembahan kita naikkan ada pengudusan yang mengalir. Yang membuat kita dilayakkan sebenarnya. Dan ini yang menarik. Ketika kekudusan atau pengudusan Tuhan itu mengalir di tengah-tengah kita, maka semua yang tidak kudus, semua yang Tuhan tidak berkenan, apa yang dari si jelek bahkan, itu tidak dapat menyentuh hidup kita. Karena apa? Yang tidak kudus tidak dapat bersatu dengan yang kudus, saudara ya. Jadi itulah kenapa pentingnya kita membangun mezbah pujian penyembahan. Ya, saudara. Jadi saya harap saudara bisa menangkap ini semua dan mengerjakan semuanya dengan pengertian, saudara. Oke, kita lanjut, saudara ya. Lalu setelah kita melakukan yang namanya mezbah penyembahan, kita langsung memperkatakan deklarasi imam. Nah, apa sebenarnya yang kita kerjakan? Kenapa harus ada deklarasi imam di situ? Karena ketika saudara perhatikan, sebenarnya ketika deklarasi imam itu ada kata-kata yang sebenarnya mendeklarasikan posisi yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, yang Tuhan anugerahkan untuk saudara dan saya ketika kita memasuki sidang ilahi ini, saudara. Jadi kita mendeklarasikan posisi kita itu seperti apa, gitu ya. Dan Tuhan yang melayakkan tentunya bagaimana supaya kita bisa masuk di dalam posisi itu dengan benar, saudara. Dan tidak lupa kalau misalnya Anda perhatikan di dalam deklarasi imam, kita juga memperkatakan berkat atas Indonesia ya. Saya akan ucapkan satu-satu, saya akan sebutkan satu-satu, tapi kalau Anda dengar yang namanya deklarasi imam yang panjang, saudara ya, itu sebenarnya dengan penjabarannya. Oke, saya akan sebutkan satu-satu. Kita memperkatakan berkat apa saja sih atas Indonesia. Yang pertama, kita memperkatakan bahwa Tuhan memberkati Indonesia. Ya. Yang kedua, kita memperkatakan Tuhan melindungi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajahnya. Oh, ini benar-benar sangat-sangat penting, saudara. Karena apa? Bagaimanapun yang namanya blessing yang dari Tuhan, itu sebenarnya dari wajah Tuhan. Nah, dari sini kita juga bisa belajar dan kita bisa mengerti. Jangan terus cari tangannya Tuhan, tapi cari wajah Tuhan. Biar wajahnya menyinari hidup saudara dan saya. Dan sebenarnya disitulah blessing yang dari Tuhan itu mengalir, saudara. Oke. Yang keempat, yang selanjutnya, Tuhan juga kita juga memperkatakan bahwa Tuhan memberikan bangsa Indonesia kasih karunia. Ya. Selanjutnya kita juga memperkatakan Tuhan menghadapkan wajahnya pada bangsa Indonesia. Ya. Selanjutnya, Tuhan memberikan bangsa Indonesia damai sejahtera. Juga kita juga memperkatakan untuk meletakkan nama Tuhan Yesus Kristus ya atas bangsa Indonesia sebagai meterai agar setiap yang ketetapan yang dari Tuhan itu bisa terjadi sempurna. Pak, bukankah semua rancangan Tuhan pasti terjadi sempurna? Yes, tapi ketika saudara dan saya masuk di dalam sidang ilahi ini dan memperkatakan terus hal ini sebenarnya membawa yang namanya kairos Tuhan atau rancangan yang dari Tuhan juga, itu bisa terjadi di dalam percepatan yang luar biasa ya. Oke, selanjutnya saudara, setelah kita melakukan yang namanya deklarasi imam, sebenarnya kita melakukan apa lagi? Oh iya Pak, kita membaca yang namanya Yesaya 51, Mazmur 91, juga kita terkadang menyanyikan kidung Yohanes 15, juga
kita memperkatakan yang namanya Mazmur 23. Itu sebenarnya apa? Nah ini loh saudara, kenapa pentingnya saudara dan saya masuk di dalam doa pagi ini dari awal saudara. Kenapa? Karena inilah pembekalan saudara dan saya yang Tuhan perbarui hari demi hari. Sebenarnya apa yang kita kerjakan? Kita tuh pada waktu itu kembali menerima peneguhan, perjanjian. Jadi perjanjian itu sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Jaminan itu sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Tapi seringkali kita keluar dari hal tersebut. Karena apa? Kita nggak menyadari juga. Karena apa? Karena kekonyolan kita. Karena kita tidak menyadari hal tersebut. Tapi kalau saudara mengerti, ketika kita terus perkatakan, itu membuat jiwa kita sepakat, hati kita bisa selaras dengan Tuhan, mengerti apa yang menjadi jatah kita dan apa yang menjadi bagian kita, dan kita bisa berjalan selaras dengan Tuhan. Dari sisi Tuhan bagaimana? Ya tentunya ini diperbaharui, diteguhkan kembali supaya day by day kita hidup di dalam perjanjian dan jaminan ini saudara. Ya, jadi saya akan ulangi lagi. Sebenarnya setelah kita memperkatakan deklarasi iman, kita kembali menerima peneguhan perjanjian sebagai bekal harian kita. Ya, peneguhan perjanjian, jaminan yang dari Tuhan. Ya, nah sekarang kita jabarkan satu-satu. Ya, peneguhan perjanjian apa saja itu sebenarnya? Oke, yang pertama ada yang namanya kita perkatakan Yesaya 51. Ya, kalau tentang isinya apa, saya rasa saudara juga sudah tahu isinya apa dan kita terus memperkatakan hal itu kan sebenarnya. Beberapa dari saudara saya yakin sudah hafal di luar kepala. Tapi gini saudara, Anda hafal di luar kepala itu bagus, tapi akan sangat-sangat lebih bagus ketika saudara hafal dan mengerti. Pak, saya mengerti tapi kurang hafal gimana? Enggak apa-apa saudara, karena pengertian inilah yang akan membawa saudara dan saya masuk di dalam kemerdekaan oleh karena kebenaran tersebut yang memerdekakan kita saudara. Saudara dan saya mengerti apa yang menjadi bagian kita, mengerti apa yang menjadi hak kita, dan mengerti apa yang harus kita kerjakan di sana. Ya, oke, kita lanjut. Di Yesaya 51 kita sebenarnya memperkatakan bahwa Tuhan memampukan kita untuk menjadi terang bagi bangsa. Oh saudara, kalau misalnya Tuhan tidak mampukan kita, nggak bisa saudara. Tuhan yang memampukan kita. Wah Pak, kalau saya nggak mampu. Oke, yang paling pertama gini saudara ya, Anda dan saya harus mau berkomitmen. Di dalam komitmen itu Tuhan yang memampukan kita untuk mengisi cawan yang menjadi bagian kita, saudara. Ya, sebenarnya gini loh saudara, Tuhan tuh bisa pakai siapapun. Tapi ketika saudara dan saya bisa terlibat dalam hal ini, terlibat di dalam hal apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan bagi bangsa ini, juga untuk bahkan di wilayah Anda masing-masing, di negara mana saudara tinggal, bukankah itu menjadi suatu kehormatan buat kita saudara? Kalau kita mengerti loh ya saudara ya. Kalau kita ngerti itu bukan lagi sebuah beban atau kewajiban, tapi itu adalah sebuah kehormatan kalau kita boleh terlibat di dalam apa yang Tuhan mau saudara. Ya, saya harap saudara bisa mengerti hal ini sehingga kita kerjakan semuanya benar-benar dari dalam dan itu powerful sekali saudara. Ya. Lalu yang kedua di Yesaya 51 kita juga memperkatakan setiap blessing yang menjadi jatah dari kita semua yang mau berdiri bagi bangsa. Penting gak Pak? Penting saudara. Karena ketika saudara mengerti, kuasa kegelapan pun tidak bisa mencuri hal tersebut dalam hidup saudara. Tapi kalau kita tidak mengerti, mereka bisa mengambil saudara. Loh kok bisa Pak? Karena kita tidak dimerdekakan oleh firman-Nya. Saudara kalau mengerti, ini semuanya ada landasan firman-Nya. Ya, dan landasan firman inilah yang akan memerdekakan saudara dan saya ketika saudara dan saya masuk di dalam
pengertian, saudara ya. Oke, saya harap saudara mengerti itu tentang Yesaya 51 secara singkatnya, saudara ya. Lalu lanjut dari situ kita memperkatakan apa saudara? Mazmur 91, saudara ya. Nah, di Mazmur 91 itu sebenarnya apa Pak yang kita perkatakan dan apa yang kita terima? Sebenarnya ketika kita memperkatakan Mazmur 91, peneguhan perjanjian, peneguhan jaminan bahwa ada pembedaan dalam hidup kita itu diteguhkan kembali, saudara. Bukan diteguhkan, tapi diaktifkan lagi, saudara. Kita menerima itu kembali, saudara. Jadi di Mazmur 91 kita menerima jaminan perlindungan yang sempurna yang dari Tuhan. Juga tidak lupa kita menerima pembedaan dalam masa pencobaan yang besar yang turun atas bumi ini, saudara. Nah, ini yang sebenarnya saudara sadar tidak sadar ini penting sekali. Ya, di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10 sebenarnya juga dibahas. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Loh, artinya ini melanda semuanya enggak? Ini melanda semuanya, tapi tidak untuk orang-orang yang mengalami pembedaan. Ya, saudara harus mengerti ini yang menjadi jatah saudara. Itulah pentingnya kenapa saudara, yuk kita kerjakan semua dengan pengertian dan kita ambil yang menjadi jatah kita. Kita terima yang menjadi jatah kita, saudara. Usahakan jangan terlambat, saudara, ya. Usahakan jangan terlambat. Kenapa? Karena terlalu sayang kalau terlambat kita malah kelewat banyak hal, saudara. Ya, lalu saudara kalau perhatikan kita juga menyanyikan Kidung Yohanes 15, ya, sebuah nyanyian yang menceritakan dan menjabarkan tentang Yohanes 15 juga. Ya, di situ sebenarnya kan kita perkatakan Kau di dalamku dan ku di dalammu. Sebenarnya itu sangat penting sekali enggak? Penting saudara. Kenapa? Karena dengan kita menyanyikan hal ini juga, kita tuh mendeklarasikan bahwa Tuhan bertahta dalam hidup kita. Bukan kita yang bertahta dan mengerjakan apa yang kita mau. Karena saudara akan mengerti sebenarnya apa yang kita mau seringkali banyak membawa hal kekonyolan dalam hidup kita, saudara. Yang tahu yang terbaik untuk hidup saudara dan saya itu siapa? Tuhan. Nah, kalau misalnya kita mengerti bahwa Tuhan yang tahu yang terbaik dalam hidup kita, baiklah biarlah Dia yang bertahta dalam hidup kita. Dan bukan kehendak kita, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, saudara. Amin. Saya harap ini bisa jadi betul-betul dalam hidup kita, ya. Karena apa? Tanpa Tuhan kita ini nggak bisa apa-apa, saudara. Kita ini cuma hamba-hamba yang tidak berdaya tanpa Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Dia. Oh Pak, bisa Pak, saya mau sama saya. Iya, tapi ketika itu hasil dari keringat kita, saudara harus mengerti, saudara. Ya, ketika blessing yang dari Tuhan itu jadi dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, sebenarnya di dalam beberapa terjemahan itu dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Artinya apa, Pak? Ya, artinya uang datang dalam hidup kita belum tentu berkat. Karena apa? Kalau misalnya uang itu berkat dari Tuhan, pasti dan dijamin sebenarnya dari Tuhan. Tidak ada kesusahan yang datang bersama dengan uang tersebut. Dengan harta tersebut, dengan banyak hal tersebut. Tapi ketika itu datang, bukan blessing yang dari Tuhan. Mungkin hasil kerja kita, ya mungkin hasil beberapa hal yang kita kerjakan. Sadar nggak sadar kalau itu bukan blessing yang dari Tuhan. Kalau itu hasil keringat, ya, yang kutuk Adam itu loh saudara. Itu sebenarnya sering kali datang bersama-sama dengan kesusahan di dalamnya. Loh Pak, banyak uang itu enak Pak, kata siapa saudara? Banyak orang yang sebenarnya dikatakan berkelimpahan tentang keuangan, belum tentu hidupnya diberkati.
Maksudnya apa? Seringkali saudara dan saya bisa tidur lebih nyenyak daripada mereka. Ketika apa yang kita terima adalah blessing yang dari Tuhan. Kita makan juga lebih enak dari mereka. Ya, karena apa? Ketika itu datang bersama-sama dengan kesusahan, seringkali si jahat ikut beracara juga di sana. Dan itu yang membawa akhirnya banyak hal yang konyol-konyol yang bisa terjadi atas orang tersebut. Saudara, saya harap saudara bisa mengerti betapa pentingnya Tuhan bertahta dalam hidup kita. Dan betapa pentingnya untuk kita bisa terus ada di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita ada di dalam Tuhan, siapa yang berani menjamah kita, saudara? Dia akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Ya, kita juga sebenarnya ketika menyanyikan hal tersebut, kita menerima semua jaminan dan blessing yang terkandung di dalam Yohanes 15 ini. Ya, Pak, tapi kadang-kadang kita juga mengidungkan tentang Mazmur 23. Sebenarnya Mazmur 23 itu memperkatakan tentang apa? Apa yang sebenarnya jadi dalam hidup kita atau yang masuk dalam hidup kita ketika kita memperkatakan Mazmur 23, ya. Di dalam Mazmur 23 itu sebenarnya ada jaminan yang dari Tuhan. Ya, kalau misalnya Anda pelajari, saudara, itu kalau misalnya dirunut itu tuh jaminan semua isinya, saudara. Ya. Yang pertama sebenarnya ini sebenarnya saya tulis tidak urut, saudara, tapi Anda bisa cek itu ada di dalam Mazmur 23, ya. Kita menerima jaminan atau kita dijamin sama Tuhan untuk tidak kekurangan dalam hal apa saja. Ada yang namanya penghiburan, ada yang namanya rest di dalam Tuhan, ada yang namanya pemeliharaan dari Tuhan, ada yang namanya kita ada jaminan untuk tidak pernah sendiri, saudara. Ya, karena apa? Karena Tuhan yang menggembalakan kita tentunya. Lalu sebenarnya di situ juga ada jaminan yang namanya proteksi yang dari Tuhan. Ada anugerah yang dari Tuhan. Juga jangan salah, di situ juga ada apa? Bimbingan dan koreksi yang dari Tuhan. Ini yang penting, saudara. Karena dengan bimbingan yang dari Tuhan atau koreksi ataupun direksi yang dari Tuhan, itu yang membawa kita terus bertumbuh ke atas. Itu yang membuat kita terus semakin membesar. Terus semakin bertumbuh, saudara. Karena tanpa yang namanya bimbingan yang dari Tuhan, banyak orang tidak menyadari masuk di dalam yang namanya kekerdilan. Dan ini hal yang sangat mengerikan menurut saya. Ya, nah itu yang kita terima dari Mazmur 23. Ya, jadi sudah lengkap ya. Yang tentang yang pertama apa? Tentang Yesaya 51, Mazmur 91, ya, Kidung Yohanes 15, juga Mazmur 23, ya. Nah, di situ sebenarnya Tuhan kembali terus memperlengkapi kita setiap paginya. Setelah itu apa yang kita kerjakan? Kita masuk mulai ke doa Indonesia. Ya. Begitu masuk ke doa Indonesia sebenarnya Anda harus mengerti apa yang kita kerjakan di situ sebenarnya memperkatakan dan kembali menegakkan secara teritorial kerajaan Allah di atas bangsa kita, ya, di atas tempat di mana kita berdoa maupun provinsi yang Tuhan taruh secara khusus di hati saudara. Aku punya hati untuk provinsi itu. Nah, ketika kita memperkatakan hal ini, itu kita kembali menegakkan kembali teritorial kerajaan Allah. Makanya gak jarang saudara kita terus perkatakan apa? Semua ya patok-patok yang sudah tertancap, panji-panji kerajaan Allah yang sudah tertancap, ya, semua tindakan profetik yang sudah dikerjakan semuanya kembali aktif, ya, itu kembali diaktifkan saudara. Dan itu memeteraikan teritorial kerajaan Allah, kembali ditegakkan. Dan kalau Anda mengerti kalau itu adalah teritorial kerajaan Allah, sebenarnya para malaikat pun harus turun dan berjaga-jaga. Nah, disinilah sebenarnya mulai masuk tuh saudara di dalam yang namanya sidang ilahi. Kita lalu perkatakan malaikat, ayo turun bekerja atas wilayahku. Turun berjaga-jaga atas wilayahku. Supaya apa? Roh-roh yang mengaku-ngaku sebagai roh-roh teritorial itu gak bikin ulah. Ya, gak menanamkan sesuatu yang jahat untuk wilayah kita. Ya, jadi itu sangat penting sekali. Kita juga sebenarnya ketika doa Indonesia memperkatakan
Kalau saudara mengerti ya saudara, ada beberapa deklarasi yang diperkatakan ketika doa Indonesia. Ya, sampai saat ini kita ada beberapa deklarasi yang dikatakan, tapi saya nggak tahu, mungkin ke depan Tuhan akan ngomong, oke, deklarasikan hal yang ini lagi, sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang baru lagi. Kita nggak tahu. Karena apa? Di sini kita benar-benar bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketetapan apa yang nanti keluar dari Tuhan, itu yang nanti kita perkatakan, saudara. Ya. Nah, sebenarnya ketika kita memperkatakan hal itu, kenapa itu perlu diperkatakan? Karena itu semua penting untuk menggemakan setiap ketetapan, perjanjian, dan jaminan Tuhan atas wilayah kita, atas Indonesia, atas negara mana bahkan di mana saudara tinggal, atas provinsi mana yang saudara bawa di dalam doa. Ya, itu penting untuk memperkatakan apa namanya saudara, saya ulangi lagi, ketetapan, perjanjian, dan jaminan Tuhan atas wilayah tersebut. Ya, itulah kenapa pentingnya untuk kita mengerjakan dulu secara profetik. Ya, kita kerjakan dulu secara profetik, lalu kita bawa di hadapan Tuhan. Ya, saya harap saudara bisa menangkap ini semua. Lalu tidak lupa sebenarnya kita juga memperkatakan setiap dasar perjanjian. Ya, jadi nanti saudara akan kalau misalnya mengikuti ada beberapa ayat yang diperkatakan. Ya, kita memperkatakan kembali setiap dasar perjanjian dan penegakan teritorial atas wilayah yang sudah dikerjakan. Nah, itu yang seperti yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, saudara. Dan juga kita juga tidak lupa memperkatakan tentang perjanjian minyak dan anggur. Ya, beberapa pemimpin kita sebenarnya juga dapat tentang pengurapan ini, dan Tuhan minta untuk kita kerjakan di seluruh negeri. Dan puji Tuhan, saudara mau mengerjakan, dan sebagian besar dari kami juga keliling ke provinsi-provinsi untuk mengerjakan hal ini. Yaitu apa? Menanam patok yang namanya patok minyak dan anggur. Karena sebenarnya ada sebuah jaminan juga di situ. Di dalam Mazmur 6 ayatnya yang ke-6 diperkatakan di masa-masa itu, ya, di masa-masa itu ketika kerusakan terjadi, dikatakan apa? Minyak dan anggurnya jangan dirusakkan. Ya, artinya sebenarnya jaminan ini sangat-sangat penting, saudara. Pak, di tempat saya belum dikerjakan seperti itu. Anda nanti boleh masukkan di dalam chat. Nanti ada beberapa pendoa dari kami, kalau misalnya memang ada yang di wilayah yang sama, kita akan kerjakan. Atau mungkin ada saudara, Pak saya mau mengerjakan, boleh apa enggak? Boleh saudara. Ya, tapi ya sekali lagi kerjakan dengan bijaksana dan kerjakan dengan pengertian. Kalau mengerjakan enggak bijaksana, wah malah jadi runyam saudara. Ya, saya harap saudara bisa menangkap. Nah, itu yang kita kerjakan ketika kita masuk di dalam doa Indonesia. Kita lakukan deklarasi, kita perkatakan setiap jaminan dan sebagainya. Tapi jangan lupa juga kalau misalnya Tuhan perkatakan hari ini lakukan peperangan khusus, maka kita akan lakukan peperangan rohani, saudara. Karena ini sudah masuk di dalam ranah sidang ilahi. Tapi kalau misalnya Tuhan ngomong, oke, perangi. Ada beberapa yang memang harus dibatalkan dan ada roh-roh yang harus ditundukkan. Perkatakan, perangi hal tersebut. Ya kita langsung bergerak, kita perangi sama-sama, saudara. Ya, lalu selanjutnya setelah kita doa Indonesia, nah kembali kita masuk di dalam yang namanya perjamuan kudus, ya. Kita masuk di dalam pengurapan dan seterusnya. Saudara, saya akan jabarkan juga. Itu sebenarnya setelah kita melakukan doa Indonesia, kita tuh kembali menerima pemeteraian yang selalu diperbaharui setiap hari, saudara. Loh, penting nggak Pak? Penting. Kalau saudara mengerti, dulu ada salah satu tokoh iman, ya, yang tokoh ini di dalam sejarah hidupnya dia bahkan sampai menyembuhkan ribuan orang sakit, ya, bukan ribuan mungkin jutaan orang sakit yang dia sembuhkan. Yang Tuhan pakai dia untuk menyembuhkan, saudara, ya, bukan dia menyembuhkan, tapi Tuhan pakai dia untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Dan gak cuma orang sakit, banyak juga orang yang meninggal mengalami yang namanya kebangkitan melalui pelayanan tokoh iman ini, saudara. Siapa saudara? Smith. Dan kalau saudara pelajari, dia menceritakan betapa pentingnya yang namanya perjamuan kudus. Karena ketika melakukan yang namanya perjamuan kudus,
itu ada persekutuan yang ilahi antara kita dengan Tuhan. Ya, nanti ini kita akan bahas, saudara. Oh, memang yang pertama pemeteraian ini yang kita kerjakan, yang pertama perjamuan kudus. Ya, berarti ini emang saya harus lanjutkan. Betapa pentingnya kita melakukan perjamuan kudus dengan hikmat. Kita lakukan ini bukan dengan kebiasaan, tapi kita terus lakukan ini dengan mengerti betul bahwa ini ada sesuatu yang ilahi yang kita terima dari Tuhan. Karena saudara harus mengerti, saudara, ketika roti dan anggur itu sudah diangkat dan di blessing oleh Tuhan, itu bukan lagi roti dan anggur, tapi itu adalah tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Kristus. Saya harapkan ketika kita kerjakan semuanya, jangan lakukan dengan serampangan, saudara. Ya, karena bagaimanapun perjamuan kudus itu adalah sesuatu yang sangat sakral, saudara. Ya, jadi jangan lakukan dengan sembarangan. Kalau bisa Anda ya berdiri, jangan sembari melakukan hal-hal yang tidak begitu penting, jangan sembari ngobrol kalau perlu. Ya, kerjakan dengan sangat hikmat. Anda harus mengerti ketika kita melakukan yang namanya perjamuan kudus, persekutuan yang indah antara kita dengan Tuhan itu terjadi. Anda bisa bayangkan ketika sesuatu yang ilahi itu masuk dalam hidup kita. Ya, itu menundukkan DNA kita dan mengaktifkan DNA ilahi yang sebenarnya Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Dan gak cuma itu, saudara, Anda bisa bayangkan ketika darah Yesus itu masuk dalam hidup kita, mengalir di setiap peredaran darah kita, maka apa, saudara? Semua yang bukan dari Tuhan tidak dapat bertahan di situ. Pak, tapi aku sering melakukan hal ini, tapi kok sepertinya tidak terjadi apa-apa. Saudara, saya mau sampaikan bahwa sering saya terima kesaksian ketika seseorang melakukan perjamuan kudus, kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi. Anak saya pun mengalami ketika pada waktu itu mengalami sakit yang tidak biasa, saudara. Dan ini sakit yang sebenarnya menurut saya ini cukup mahal untuk membereskan penyakit ini. Tapi melalui perjamuan kudus, Tuhan menyentuh hidupnya dan kesembuhan terjadi sempurna atas hidupnya. Bahkan sampai dicek di MRI seakan-akan itu tidak ada bekas sama sekali, saudara. Ya, jadi saya harap di dalam perjamuan kudus ini kita kerjakan dengan hikmat dan dengan pengertian, saudara ya. Nah, lalu setelah kita melakukan perjamuan kudus, apa yang kita kerjakan? Ya, saudara akan mengingat sebenarnya yang kita kerjakan adalah pengurapan minyak dan anggur. Nah, tadi kan sudah minta yang namanya jaminan Tuhan itu terjadi atas Indonesia. Pengurapan minyak dan anggur itu atas Indonesia ya. Nah, tidak lupa kita juga melakukan pengurapan minyak dan anggur ini atas hidup kita. Ya, itu ditaruh di atas ubun-ubun kita, memperkatakan apa? Biar jaminan Tuhan ini nyata dalam hidup kita, di dalam setiap apapun yang kita kerjakan dan setiap apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara dan saya. Tidak dapat dirusakkan. Ya. Jadi itu yang kita kerjakan. Terus ditaruh di tengkuk kita. Itu berbicara tentang apa? Biar segala sesuatu yang bukan dari Tuhan pun tidak dapat bergema masuk dalam hidup kita, saudara. Intimidasi si jahat, ya, semua yang namanya yang dari si jahat itu yang membawa ketakutan, teror dan lain sebagainya. Mungkin kita mendengar, tapi biarlah itu tidak bergema dalam hidup kita. Yang bergema dalam hidup kita itu apa? Ya yang dari Tuhan. Yang membangkitkan iman, yang membangkitkan pengharapan kita dan memperkokoh iman kita, saudara. Biar itu yang terus bergema, yang dari Tuhan. Dan itu semakin nyata dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi itulah pentingnya melakukan itu semua. Lalu setelah itu apa yang kita kerjakan, saudara? Kita mengerjakan yang namanya pengurapan darah Yesus. Ya, kita lakukan pengurapan, tapi kali ini pengurapannya dengan darah Yesus sendiri. Ya, kita biasanya melakukan itu di panca indera, ya, tidak lupa di pusat kita atau di pusat kita, juga di hati kita. Nah, ini kalau misalnya saya jabarkan satu-satu, kenapa penting untuk panca indera kita diurapi? Karena sangat penting biar panca indera kita ini semuanya ada untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Terus kenapa, Pak, harus dilakukan di pusat kita? Kalau saudara mengerti, sebenarnya salah satu yang menghubungkan kita dengan orang tua kita ya, yang membuat kita waktu di dalam kandungan itu apa? Pusar kita. Ya.
secara tidak sadar terkadang ada sebuah ikatan-ikatan yang terjadi di situ. Ya, ada kelemahan tubuh, kutuk turunan dan lain sebagainya. Nah, itu kita urapi. Karena apa? Darah Yesus yang membereskan semuanya. Darah Yesus yang membereskan semuanya. Itulah kenapa kita urapi pusat kita. Lalu kita lakukan apa lagi? Kita urapi hati kita. Maksudnya apa, Pak? Untuk menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Supaya kita bisa satu frekuensi dengan Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, bawa aku untuk bisa satu frekuensi dengan Engkau. Melihat dengan cara Engkau melihat, mengasihi dengan cara Engkau mengasihi. Bahkan mengerjakan apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Itu ketika kita mengurapi hati kita, saudara. Nah, ini yang paling orang banyak nanya, saudara ya. Orang paling banyak nanya dan paling banyak orang nggak ngerti. Ngapain sih Pak kita ngurapi jempol kaki? Nah ya, waktu dulu Pak Daniel ini pemimpin kita Pak Daniel, kita kan sebenarnya ini mengerjakan semuanya ini juga sesuatu yang diwariskan dari beliau, ya. Dan beliau juga ngomong ngurapi jempol kaki kanan. Beliau juga waktu itu, kenapa ya Tuhan? Sampai akhirnya Tuhan sampaikan, itu sudah ada tertulis. Nah, apa saudara? Yuk mengurapi jempol kaki, ya. Atau kalau misalnya saya mimpin jempol kaki kananmu, urapi itu. Ya, Anda bisa buka di dalam Imamat 8. Ayatnya ke-23. Oke, saya ulangi. Imamat 8 ayatnya yang ke-23. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya, membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada apa? Ibu jari kaki kanannya. Kalau yang dikerjakan di imamat itu kan sebenarnya kan simbolis, menceritakan tentang apa juga yang di masa ketika Tuhan Yesus sudah turun dan membereskan semuanya. Jadi itu bukan darah domba. Darah siapa itu? Darah Yesus. Terus kenapa Pak kok cuma jempol kaki? Karena ketika Anda mengurapi panca indera kan seringkali telinga sudah dapat, betul? Tangan juga sudah dapat. Yang ketinggalan seringkali apa? Jempol kaki. Nah, saudara ya. Nah itu maksudnya apa? Ketika dikatakan dan meletakkannya di ujung telinga kanan Harun. Ya, itu bicara tentang apa? Itu untuk mengajari bahwa sebagai perantara antara Allah dan umat adalah kewajiban kita untuk bisa mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Telinga kita ditutup untuk segala sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, tapi terbuka dengan apa yang ada di hati Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu di jempol ibu jari, ya, di tangan kanan ataupun di kaki kanan juga. Itu bicara tentang apa? Itu untuk mengingatkan kita, ya, bahwa mulai sekarang kita menjalankan kehendak Tuhan dan berjalan atas kehendak dan perintahnya. Ini bukan sesuatu hal yang biasa, saudara, yang dikerjakan. Menurut saya ketika saudara mengerti ini semua dan Anda kerjakan dengan pengertian dengan sangat power, dan ini akan semua akan menjadi sangat powerful sekali dalam hidup kita, saudara. Setiap perjanjian diperbaharui dan kita terus menerima yang namanya pemeteraian yang dari Tuhan. Nah, nggak lupa, lalu setelah itu kita melakukan apa, saudara? Kita juga makan roti madu yang berbentuk apa? Burung merpati. Nah, itu berbicara tentang apa? Roti madu itu berbicara tentang perbekalan yang Tuhan berikan. Berbicara tentang penyediaan yang Tuhan berikan. Itu berbicara tentang apa, saudara? Yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita itu blessing seperti 5 roti, 2 ikan. Yang sisa 12 bakul apa? Rotinya. Nah, ini kita menerima roti madu ini, roti ini berbicara tentang apa? Kita menerima blessing yang dari Tuhan.
bukan just enough, tapi more than enough. Saudara dan saya dan keluarga kita semua dikenyangkan, dipuaskan. Kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Nah ini jangan lupa saudara, banyak orang lupa di situ. Kita harus jadi berkat buat banyak orang. Baru saudara, sisanya 12 bakul. Ya, itu bicara tentang roti saudara. Ya, itu juga berbicara tentang kekuatan, stamina roh kita saudara. Nah lalu madu itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang ketajaman kita. Ya, sangat penting untuk saudara dan saya di masa-masa sekarang ini di mana penyesatan itu dihembuskan saudara. Untuk memiliki ketajaman. Yang mana yang dari Tuhan dan yang mana itu sebenarnya dibawa oleh roh penyesat. Dan ini sebenarnya satu ketajaman itu salah satunya secara profetik saudara. Apa dari mana saudara? Madu. Ya. Ketika saudara dan saya menerima yang namanya madu, itu juga berbicara tentang apa? Kelimpahan yang Tuhan mau curahkan dalam hidup kita juga. Tapi jangan salah, bukan cuma sekedar kelimpahan, tapi itu juga supaya apa? Kita limpah ke orang lain. Jadi berkat buat orang lain, ya. Kira-kira itu sama dengan roti juga. Nah, lalu bentuknya apa saudara? Burung merpati. Kita sedang mendeklarasikan, Tuhan Roh Kudus, Engkau yang pimpin hidup kami. Biarlah hidup kami jalan seperti yang Engkau mau. Biar Tuhan Roh Kudus yang menjadi mentor kita, guru kita, yang terus membawa kita terus untuk bisa selaras dengan Dia dan bisa menyenangkannya. Ya saudara ya, itu kita nggak bisa kalau nggak dimampukan sama Tuhan Roh Kudus saudara. Ya jadi ini sangat penting semuanya untuk dikerjakan. Nah setelah dari itu apa saudara? Kita menerima yang namanya doa berkat. Ya, di dalam doa berkat itu saudara menyadari atau tidak sebenarnya di situ ada berkat keimaman yang Tuhan curahkan untuk kita semua. Ya, saya akan bacakan bunyinya saudara. Ya, oke sebentar. Nah inilah berkat imam saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini adalah suatu hal yang justru paling penting saudara, ya, untuk bisa kita terima. Kita harus memastikan benar-benar Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke kita. Wajah-Nya menyinari hidup kita. Biar supaya apa? Supaya yang kita kerjakan ini direkayasa sama Tuhan. Ada untuk menyenangkan hatinya. Ya, kita menerima yang namanya ketepatan yang dari Tuhan. Kita menerima yang namanya rekayasa Tuhan dalam hidup kita. Saya harap ketika saudara mengerti ini semua, kita mengerjakannya bukan karena cuma sekedar wah kebetulan saya bangunnya memang pagi dan saya bingung juga apa yang saya mau kerjakan. Ya ini pas ada doa pagi ya udahlah saya gabung. Itu baik saudara. Tapi akan jauh lebih powerful saudara. Akan jauh lebih kuat saudara ketika saudara dan saya mengerti apa sih yang sebenarnya Tuhan taruh di dalam doa pagi ini. Ketika saudara mengerti ini semua saudara, kita akan mengerti dan memahami. Wow, betapa banyak ya yang Tuhan berikan di dalam doa pagi ini. Dan gak cuma berapa banyak yang Tuhan berikan. Dan betapa Tuhan mau untuk saudara dan saya untuk terlibat di dalam kegerakannya di masa-masa ini. Untuk membawa pendamaian, untuk memperkatakan setiap ketetapannya, untuk memperkatakan bahwa setiap teritorial kerajaan Allah itu terus ditegakkan di muka bumi. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai siapapun saudara. Tapi ketika kita bisa terlibat dalam hal ini, kita akan menyadari ini bukanlah beban, tapi ini adalah kehormatan kalau kita bisa terlibat saudara.
Saya harap saudara bisa menangkap ini semua dengan baik. Dan kita kerjakan semuanya dengan sangat powerful. Maka saya percaya saudara, apa yang Tuhan berikan itu tidak ada yang tercecer, tidak ada yang dicuri oleh si jahat, bahkan tidak ada yang bisa diambil oleh si jahat juga. Semuanya masuk dalam hidup kita, berakar kuat, bertumbuh dengan sempurna, dengan percepatan yang dari Tuhan, dan berbuah lebat. Saudara, saya mau sampaikan bahwa negara ini, bangsa ini sangat butuh orang-orang seperti saudara yang mau berdiri bagi bangsa, memperkatakan setiap ketetapan yang dari Tuhan, dan sebenarnya juga terus memperkatakan blessing atas bangsa ini. Saudara pasti mengerti banyak hal yang dilalui oleh bangsa ini. Banyak hal yang dilalui oleh bangsa ini. Juga banyak hal yang dibangkitkan oleh si jelek untuk mengacak-acak bangsa ini. Saudara, ini saatnya sebenarnya kita bersatu bersama, saudara. Ini gak usah bicara tentang, ini denominasi apa. Yang penting punya hati untuk mau berdiri bagi bangsa. Ini bukan bicara tentang, ini dipimpin oleh siapa. No. Yuk kita sepakat berdiri bagi bangsa, memperkatakan setiap ketetapan yang dari Tuhan. Biar setiap cawan ini penuh, saudara. Kita akan melihat, saudara. Memang rancangan Tuhan tidak bisa dibatalkan, yes, betul. Tapi ketika cawan ini penuh, saudara, rancangan yang dari Tuhan itu akan terjadi dengan percepatan yang ajaib. Bukan hanya untuk bangsa kita, tapi untuk wilayah saudara, wilayah saya, provinsi kita, kota kita, saudara. Di mana kita tinggal. Bukankah ketika di mana kita tinggal itu diberkati oleh Tuhan, kita pun diberkati, saudara. Mungkin kita sering tidak sadar, terkadang Tuhan menaruh hidup kita di sana juga menjadi salah satu penentu nasib dari bangsa kita. Saya harap saudara bisa menangkap ini semua, biar kita bisa selaras dengan hatinya, mengasihi bangsa ini seperti Tuhan mengasihi bangsa ini. Sehingga kita ketika mengerjakan semuanya, saudara, bukan lagi karena beban, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi bangsa ini. Yuk mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemuan Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap yang Kau taruh dalam hidup kami, minyak yang Kau taruh dalam hidup kami Tuhan, akan terus meluap-luap. Dan pelita dalam hidup kami akan terus menyala. Dan kami tahu Tuhan, ketika pelita ini menyala, maka segala sesuatu yang bukan dari Tuhan bahkan tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Hamba secara khusus minta Tuhan, hati-Mu turun atas setiap kami semua. Turun atas hamba, turun atas setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati-Mu turun Tuhan. Ajari kami untuk bisa mengasihi, melihat bangsa ini seperti Engkau melihat bangsa ini dan mengasihi bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami kerjakan semuanya ada untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami ketika kami boleh terlibat Tuhan di dalam kegerakan-Mu. Ini adalah kehormatan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh memiliki kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami, Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Setiap peneguhan perjanjian yang Engkau berikan dalam hidup kami terima semuanya. Dan hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar itu semua nyata dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap benih-benih yang sudah ditaburkan, tidak ada yang mati, tidak ada yang kerdil, tidak ada yang mandul. Semuanya berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna dan berbuah lebat. Dan buahnya nyata
Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan semuanya Tuhan, meteraikan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara. Tetap jangan lupa libatkan diri kita untuk bisa ikut doa pagi, memperkatakan setiap ketetapan yang dari Tuhan. Biar apa yang Tuhan rindukan itu jadi dengan percepatan yang ajaib. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.